Hai semuanya, kembali lagi di Ruang Kosong. Di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang mengisahkan perjalanan seorang pria cupu di kotanya. Namun dengan mengejutkan ia malah menjadi sosok pahlawan bagi negeri Lilliput. Film ini berjudul Gulliver Travel yang rilis pada tahun 2010 silam. Nah, kita langsung aja ke ceritanya. Film ini dibuka dengan pria yang bernama Gulliver yang merasa jenuh dengan karirnya yang stop di situ-situ aja. Kehidupannya juga terasa sangat membosankan dan kisah cintanya yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu ia pun memiliki keinginan untuk berlibur dan berlayar ke segitiga Bermuda. Perjalanan Gulliver yang sangat jauh dimulai dengan rasa membosankan karena sejauh mata memandang hanya terlihat hamparan lautan tak ujung. Nah, untuk menghilangkan rasa bosannya Gulliver mengambil sebuah majalah lalu membacanya sampai ia pun tertidur. Hingga tiba-tiba kapal yang dia tumpangi pun mendekat ke sebuah badai yang tinggi dan tak lama kemudian kapal Gulliver pun masuk ke dalam pusaran angin tersebut. Keesokan paginya Gulliver terbangun, dan menyadari bahwa dirinya terdampar di suatu pesisir pantai. Dia mencoba untuk menggerakkan tubuhnya. Namun dia rasa sangat berat. Akibat ada sebuah tali yang mengikatnya. Kemudian Gulliver dihampiri oleh seorang laki-laki tapi dengan tubuh yang berukuran sangat mini. Ia adalah Jenderal Edward, seorang pemimpin pasukan di negeri tersebut. Edward berkata bahwa Gulliver ditangkap dan ditahan akibat ia telah mencoba menerobos masuk ke dalam negeri itu. Gulliver pun panik lalu ia mencoba untuk meloloskan diri dari sana. Akan tetapi dengan sangat mudahnya ia pun tertangkap kembali oleh orang-orang mini tersebut. Dan langsung dibawa ke sebuah gua yang ada di pulau itu. Lalu di dalam sana ternyata Gulliver tidak sendirian. Ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Alessio. Alessio dipenjara di tempat itu akibat berani jatuh cinta dengan seorang putri raja yang bernama Putri Mary. Alessio menjelaskan bahwa di negeri ini, jika orang miskin seperti dirinya berani jatuh cinta kepada seorang anggota kerajaan, maka ia akan mendapatkan sebuah hukuman persis seperti dirinya. Nah, karena ukuran Gulliver sangatlah besar, Edward pun memanfaatkannya sebagai seorang pembajak sawah. Dan saat mereka sedang membajak sawah, terdengar ada suara lonceng yang menandakan ada sebuah serangan dari negara lain, yaitu negara Blepusion. Di sana Edward berlari secepat mungkin untuk bisa menyelamatkan sang putri. Lalu Alessio berbicara kepada Gulliver bahwa Gulliver juga harus cepat menemukan sang putri untuk menyelamatkannya. Tanpa berpikir panjang Alessio langsung melepaskan semua tali yang menahan tubuh Gulliver. Nah, benar saja saat Gulliver menemukan sang putri, pasukan Blepusion sudah berniat menculik sang putri. Namun untungnya hal itu langsung digagalkan oleh Gulliver dan dia langsung membawa sang putri ke tempat yang aman. Tak lama kemudian terdengar sebuah suara lonceng kembali yang menandakan adanya sebuah kebakaran. Gulliver berlari ke lokasi dan ternyata saat dihampiri sumber api kebakaran tersebut berasal dari sebuah kastil kerajaan dan ternyata Raja Theodore telah terjebak di dalamnya. Nah, lucunya Gulliver di sini mempunyai ide yang konyol dengan membuka celananya lalu mengencingi kastil tersebut dengan air seninya. Nah, setelah berhasil memadamkan api itu, sang raja pun sangat berterima kasih kepada Gulliver karena telah menyelamatkan hidupnya meskipun dengan cara yang terbilang sangat lucu. Nah, karena kemenangan itu mereka pun merayakan hari itu dengan mengadakan sebuah acara makan malam. Dan di saat acara berlangsung sang raja dan ratu pun bertanya kepada Gulliver dengan menanyakan apakah Gulliver berasal dari pulau terlarang. Gulliver menjawab dengan rasa bingung dan menjelaskan bahwa dirinya berasal dari kota New York. Dia juga mengarang dengan mengatakan bahwa di kota ia berasal ia adalah seorang pahlawan. Nah, setelah itu sang raja pun menawarkan tempat tinggal untuk Gulliver. Tentu saja dengan senang hati Gulliver langsung menerima tawaran tersebut. Di negeri orang-orang Lilliput ini dikenal sangatlah mahir dalam membangun infrastruktur dan dengan waktu yang sangat singkat mereka pun mampu membangun sebuah rumah untuk Gulliver.
Nah, berkat Gulliver juga Olesio kini dengan sangat mudah mampu berkomunikasi dengan sang putri tanpa adanya batasan kasta. Di sela-sela perbincangan mereka Edward menguping dari dalam kastil dan hal itu membuat Edward semakin membenci kehadiran sosok Gulliver di negeri tersebut. Nah, di keesokan harinya Edward pun langsung menemui sang Raja Theodore dan ia berusaha meyakinkan sang raja agar cepat menyingkirkan Gulliver dari negeri tersebut. Namun sang raja malah mengangkat tahta Gulliver sebagai pimpinan perang di negeri Lilliput itu. Tentu saja hal itu membuat Edward cemburu dan kesal karena kini posisinya telah digantikan oleh Gulliver. Dengan emosi yang memuncak Edward dengan sengaja mematikan sistem pertahanan laut. Dan hal tersebut mengakibatkan negara Blepusion kembali mengerahkan pasukannya untuk bergerak menyerang ke negeri Lilliput. Di sisi lain Gulliver langsung dipanggil untuk bisa kembali melawan balik serangan dari negara Blepusion. Nah, di sini sebenarnya Gulliver sama sekali tak ingin berperang. Ia mencoba menemui dan berkomunikasi dengan Raja Blepusion. Namun sayangnya niat baik tersebut disambut berbeda oleh sang Raja Blepusion. Namun lucunya dengan kekuatan perut buncit Gulliver ia mampu dengan sangat mudah mengembalikan serangan demi serangan yang negara Blepusion lancarkan dan pada akhirnya Gulliver berhasil memukul mundur pasukan Blepusion dengan kemenangan tersebut. Sang Raja dan Ratu semakin senang dengan kehadiran Gulliver. Lalu para warga pun berbondong-bondong merenovasi kota mereka supaya menyerupai kota New York sebelumnya tempat tinggal Gulliver. Nah, melihat kesuksesan yang Gulliver dapatkan di negeri tersebut membuat Edward semakin emosi dan cemburu ditambah lagi sang putri pun memutuskan hubungan pertunangan mereka. Membuat Edward semakin marah dengan kehadiran Gulliver. Yang pada akhirnya Edward pun memutuskan untuk bersekutu dengan Raja Blepusion dan memohon kepada sang raja agar ia mau membantu dalam merencanakan sebuah rencana jahat untuk membuat sebuah robot raksasa dengan petunjuk majalah Gulliver yang ia temukan di pinggiran pantai. Singkat cerita pada suatu hari kedamaian kota Lilliput kembali terusik dengan berbunyinya suara lonceng yang menandakan adanya sebuah serangan lagi. Nah, ternyata ada sebuah robot yang sangat besar menghampiri Gulliver. Awalnya Gulliver terlihat menyepelekan kekuatan robot tersebut hingga pada akhirnya Edward yang mengendalikan robot tersebut dari dalam sana langsung mengaktifkan mode penghancur dan Gulliver mampu dikalahkan dengan sangat mudah. Di situ Gulliver mengatakan menyerah di hadapan Edward dan sang raja. Di situ Gulliver juga disuruh jujur dengan mengakui bahwa dirinya adalah seorang pecundang di negeri dirinya berasal. Gulliver pun meminta maaf dan pada akhirnya Edward mengikat tubuhnya di sebuah rakit lalu mengirimnya ke sebuah negeri terlarang. Setelah Gulliver tersadar ia mengira bahwa dirinya sudah tiba di kota ia berasal. Namun ternyata dirinya berada di tempat yang jauh lebih mengerikan dengan seorang anak raksasa yang menangkap dirinya dengan toples lalu Gulliver ditaruh di rumah mainan. Di sana Gulliver harus menuruti keinginan gadis tersebut. Gulliver pun terlihat menuruti keinginan anak perempuan tersebut dengan menjadikan dirinya sebuah mainan. Kembali ke negeri Lilliput tidak disangka-sangka ternyata Darcy pacar dari Gulliver pun tiba-tiba terdampar di sana dan akhirnya dirinya pun ditangkap oleh Edward. Olesio yang melihat kejadian itu bergegas pergi untuk menemui Gulliver ke Pulau Terlatang. Nah, singkat cerita Olesio pun berhasil menemukan Gulliver dan ia memberitahu pada Gulliver bahwa Darcy terdampar di negeri Lilliput lalu ditangkap dan dipenjara oleh Edward. Di sana Gulliver benar-benar menyesal karena sudah menyakiti perasaan orang-orang dan juga Darcy pacarnya. Namun Olesio pun memberi semangat bahwa Gulliver harus bisa bangkit dan untuk menyelamatkan Darcy dan penduduk Lilliput. Motivasi yang diberi Olesio pun membuat Gulliver bangkit kembali. Ia tidak mau wanita yang sangat ia cintai disakiti oleh Edward. Setelah itu Gulliver pun langsung bergegas ke negeri Lilliput dan secepat mungkin ia langsung menemui Darcy. Nah, setelah beberapa lama ngobrol dengan Darcy mereka langsung pergi dari tempat itu dan terlihat Gulliver kembali menantang Edward untuk bertarung. Nah, dengan sepenuh tenaganya Gulliver pun mencoba untuk melawan robot tersebut namun sayangnya robot itu benar-benar susah dikalahkan.
Nah, melihat Gulliver yang hamlir kala Olesio pun datang mencoba untuk masuk ke dalam tubuh robot tersebut. Di dalam sana Olesio berhasil mencabut sebuah aliran sumber tenaga dari robot tersebut. Hingga pada akhirnya robot itu pun berhasil dikalahkan. Melihat keberanian Olesio, pada akhirnya pun diberikan restu oleh sang raja untuk menikahi sang putri Mary. Dan pada akhirnya kerajaan Lilliput berhasil memperbaiki kapal milik Gulliver. Mereka pun bisa kembali ke kota New York untuk melanjutkan kehidupan mereka. Setelah semua kejadian tersebut film ini pun ditutup. Dengan Gulliver dan Darcy hidup bahagia. Itulah kisah seru perjalanan Gulliver di negeri Lilliput. Sekian dari video gua kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Salam dari Ruang Kosong. Terima kasih.